Tapi kalau interest group itu secara sadar dia menempatkan posisi dalam sebuah kebijakan. Eh, dalam konteks ini, kenapa mereka membuat posisi gitu ya? Ada posisi memberikan sikap gitu ya, menyatakan sikap, menyatakan keberpihakan itu karena ada beberapa tujuan yang diinginkan. Jadi memang interest group atau pressure group, sering disebut juga pressure group, itu merupakan pilihan-pilihan politik terhadap sebuah kebijakan yang dilakukan secara sadar dan secara sukarela gitu ya untuk berpihak dan untuk memperoleh tujuan. Baik itu tujuannya untuk eh, kebaikan bersama atau tujuannya untuk kepentingan ekonomi semata gitu ya. Tapi yang jelas interest group ini memilihnya mereka secara sadar memilih secara sukarela untuk bersikap gitu ya, mengambil sikap. Karena tidak semua kebijakan itu kita perlu mengambil sikap. Ada kebijakan yang mungkin kita terlalu apa ya energinya kurang gitu ya untuk kita bersikap. Tapi dalam banyak aspek yang tentunya itu biasanya menyangkut kehidupan kita biasanya mengambil sikap dalam sebuah kebijakan. Dan interest group gini itu dia tidak berusaha menjadi bagian dari pemerintahan formal. Artinya dia tidak berusaha untuk memenangkan pemilu kemudian menjadi bagian dari pemerintahan atau misalnya jadi partai politik kemudian dia memiliki wewenang gitu ya, setelah menang pemilu untuk membuat keputusan. Enggak, interest group ini memang biasanya berada di luar sistem, berada di luar sistem pemerintahan. Tapi dia punya kepentingan yang besar terkait dengan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eh, pemerintah. Jadi misalnya dan interest group ini biasanya sering diwakili oleh dua kutub yang besar gitu ya. Ada yang disebut dengan civil society, masyarakat umum, dan ada juga market related interest group. Ini dari sisi swasta gitu ya. Karena swasta atau kelompok-kelompok pengusaha itu punya kepentingan ekonomi ya dari banyak banyak kebijakan publik. Sehingga mereka juga menjadi interest group. Nah, interest group merupakan bagian ada berasal dari dua spektrum tersebut. Nah, kalau di civil society sendiri ada yang disebut dengan NGO gitu ya, non-government organization. Biasanya isunya spesifik, dia tidak punya massa, tapi dia memberikan banyak sumbangsih pikiran-pikiran, dan biasanya ini kelompok-kelompok yang memang sering disebut dengan think tank gitu ya, think tank. Jadi dia memang kelompok yang dibuat itu untuk men-challenge atau menantang berbagai ide atau kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, baik itu mendukung atau dalam banyak kasus itu seringnya menolak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan spektrum dari interest group ini sangat luas, mulai dari civil society sampai juga market related, artinya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Setiap kelompok, setiap kebijakan publik yang mengatur banyak apa namanya yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat pasti punya kelompok yang berkaitan dengan market gitu ya. Misalnya yang masih sangat jalan di tempat itu misalnya bagaimana kita di Indonesia gitu memiliki standar rumah yang sehat itu rumah yang nggak menggunakan asbes loh gitu ya. Karena asbes bisa menyebabkan asbestosis dan lain-lain gitu ya. Sehingga penggunaan asbes itu harus dieliminasi di rumah-rumah di Indonesia. Tapi kan tidak semudah itu gitu ya, tidak semudah itu. Karena di situ banyak sekali kelompok-kelompok market related interest group ini gitu ya. Bahwa kelompok-kelompok yang memang memiliki kepentingan ekonomi. Kalau misalnya asbes benar-benar dilarang dipasang di rumah-rumah Indonesia, banyak perusahaan yang selama ini memproduksi asbes itu kan akan bangkrut, kemudian
mereka oleh karena itu akan sekuat tenaga mempertahankan status quo di mana pemerintah tidak melakukan apapun agar kebijakan tersebut tidak goal. Nah, ini dan seringkali mereka juga membangun kelompok-kelompok itu tidak spesifik kelihatan seperti perusahaan enggak gitu. Misalnya asosiasi pekerja pegawai asbes gitu misal asosiasi asosiasi pekerja pabrik asbes gitu misalnya itu kan nggak 100% bisa dibilang kelompok pengusaha enggak gitu tapi dia memiliki kepentingan dia digunakan oleh pengusaha tersebut untuk agar kepentingan para pengusaha bisa tetap eh, dilaksanakan secara status quo gitu ya tidak berubah. Nah, itu contoh bagaimana market related interest group itu tidak melulu soal makanya di sini ada potongan nih, ada sebagian kecil potongan dari market interest group ini adalah yang bersinggungan civil society dengan market interest group masih berpotongan. Kenapa? Karena market interest group ini ada juga loh kelompok-kelompok yang berasal memang dari civil society, contohnya serikat pekerja atau misalnya kalau untuk isu pengendalian rokok yang lebih kuat gitu ya mereka bikin aliansi petani tembakau dan lain-lain aliansi petani cengkeh untuk isu apa namanya isu lingkungan lain gitu misalnya seperti penambangan kelapa sawit gitu ya asosiasi petani sawit dan lain-lain penambangan lagi perkebunan kelapa sawit dan lain-lain. Sehingga ada potongannya gitu ya. Ada potongannya meskipun dia masuknya ke dalam civil society, tapi dia sesungguhnya itu masuk ke kategori market related interest group karena dia punya kepentingan komersial di sana, punya kepentingan ekonomi di sana dalam sebuah public policy yang sedang digodok oleh pemerintah. Interest group atau civil society group eh, kalau tadi dari sisi market related policy itu memang ada kepentingan profit ya, tapi kalau dari sisi civil society itu biasanya kepentingan yang diperjuangkannya itu lebih kepada kepentingan umum secara keseluruhan. Dan ini bentuknya itu bisa bisa formal gitu ya, bisa formal atau bisa non formal, tergantung gitu. Misalnya pada saat demo yang besar-besaran tuh kemarin tuh yang sampai ada pengendara ojol yang meninggal itu kan nggak semuanya tergabung dalam sebuah organisasi yang formal gitu ya. Oke, memang banyak komunitas ojol demo gitu, tapi kan tidak semuanya juga gitu kan, tidak semuanya juga. Ada masyarakat yang memang ya karena resah aja gitu, kondisi perekonomian nggak baik-baik saja, sementara eh, apa namanya kebijakan publik dibuat ala kadarnya dan lain-lain gitu ya. Banyak keresahan-keresahan yang terjadi yang membuat menggerakkan masyarakat untuk turut juga berpartisipasi dalam menyuarakan ketidaksetujuan dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, apabila kelompok-kelompok yang berbeda ini, kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan, pada saat demo besar kemarin itu kan bisa dibilang kalau banyak kelompok berbeda kepentingan, ada kelompok ojek online, ada kelompok eh, mahasiswa, ada kelompok anak-anak STM, ada kelompok macam-macam lah ya berkumpul untuk menyuarakan sebuah isu itu disebut dengan social movement. Jadi social movement atau pergerakan sosial baru terjadi ketika berbagai elemen masyarakat bersatu untuk memperjuangkan satu tuntutan atau memperjuangkan sebuah tuntutan yang spesifik terkait dengan isu-isu eh, tertentu gitu ya. Jadi eh, social movement ini jarang terjadi dan ini kalau udah apa istilahnya itu ya biasanya menumpuk
selama ini kan kalau kalau ada berbagai macam isu itu tidak lintas kelompok gitu ya, hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang concern. Misalnya ketika ketika ada isu apa BGN gitu ya, BGN membeli motor dengan harga yang fantastis gitu kan. Nah, orang-orang yang concern kan orang-orang yang sementara ini ya, orang-orang yang concern adalah orang-orang yang pengamat kebijakan publik aja gitu kan. Yang biasanya memang mengamati kondisi di pasar. Kenapa? Karena di tengah situasi perekonomian yang melambat gitu ya, pemerintah atau dalam hal ini BGN membuat procurement pengadaan dengan sangat tidak efisien gitu kan, tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu kan belum jadi gerakan massal yang banyak orang protes sampai turun ke jalan, sampai bikin civil disobedient gitu, misalnya sampai bikin pemogokan dan lain-lain kan enggak sampai kayak gitu kan. Nah, itu artinya isu terkait kebijakan MBG dan segala macam keunikannya itu belum menjadi social movement. Ya nggak tahu juga sih tata kelola kalau tata kelolanya tidak diubah-ubah gitu kayak begini terus bisa jadi dalam 1 atau 2 tahun akan menjadi social movement gitu ya, mengingat permasalahan ekonomi kita tidak bisa dianggap remeh gitu kan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang gajinya stuck gitu ya. Intinya pertumbuhan ekonomi segitu-gitu aja gitu ya. Dan dulu eh apa istilahnya tuh ya? Dulu saya nggak pernah kepikiran gitu ya orang-orang Indonesia, bisa dihitung jari lah orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai ekspatriat gitu ya di Bangkok pada saat saya kuliah S3 atau pada saat saya kuliah S2 10 tahun lebih 12 tahun yang lalu gitu ya. Itu bisa dihitung jari eh, pekerja ekspatriat yang tinggal di Bangkok karena orang Indonesia nggak suka kerja di luar negeri, dia lebih suka kerja di dalam negeri gitu. Tapi sekarang banyak banget, saya ketemu banyak gitu. Kenapa? Karena memang lapangan kerja di dalam negeri kurang, sementara eh, perusahaan-perusahaan global itu tentu mengincar market Indonesia yang besar. Dan disitulah orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia pada akhirnya banyak dibutuhkan. Dan saya ketemu gitu ya, banyak banyak orang Indonesia ekspatriat, bukan ekspatriat high class gitu ya. Kalau dulu 1 2 saya ketemu ekspatriatnya high class gitu kan, highly skill gitu. Sekarang nggak serta merta ekspatriat highly skill aja gitu kan. Kenapa? Karena memang lapangan kerja di kita kurang, otomatis eh, banyak orang yang pada akhirnya keluar dari Indonesia untuk mencari peruntungan di negara lain. Dulu mungkin saya agak aneh gitu kenapa ngelihat banyak komunitas India yang kerja di luar negeri, Pakistan kerja di luar negeri, Bangladesh banyaklah mereka. Atau misalnya orang-orang Philippines banyak yang kerja di luar negeri. Nah, sekarang saya baru memahami gitu kan fenomena tersebut. Kenapa? Karena kue di dalam negeri sudah tidak cukup. Dan em, ya dengan kondisi kalau tata kelola tidak dilakukan dengan good governance gitu ya, ini bisa menjadi social movement kemudian gitu. Kenapa? Karena em, anggaran pemerintah yang harusnya bisa menggerakkan ekonomi itu sekarang jadi tersendat gitu ya. Mungkin orang-orang nggak suka gitu kan. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu. Penghematan itu. Let's say misalnya pemerintah menghemat. Dulu kan kalau meeting-meeting itu harus di ini ya, harus di hotel gitu kan. Sekarang kan udah nggak bisa lagi. Satu sisi yes itu salah satu strategi untuk penghematan gitu ya. Di sisi lain multiplier efeknya banyak ternyata kalau pemerintah stop sama sekali tidak tidak melaksanakan meeting di hotel. Kenapa? Karena hotel itu berkaitan dengan vendor-vendor makanan dan lain-lain. Vendor-vendor makanan itu sendiri banyaknya UMKM. Dulu saya mikirnya kalau hotel itu makanannya itu dibuat di kitchen ya, ternyata nggak juga gitu ya. Sempat ngobrol itu sama sama bangket di hotel, ternyata
Enggak juga. Kadang-kadang mereka ngambil dari vendor juga untuk snack atau untuk beberapa jenis menu. So, eh social movement belum terjadi gitu kan. Tapi mungkin eh, kalau melihat di sosial media sih, ya orang-orang tinggal nunggu boomnya aja gitu. Karena memang banyak banyak hal gitu sebetulnya kebijakan publik belum dilakukan dengan dibuat dengan tepat, dengan partisipatif, dengan mementingkan betul-betul kepentingan publik atau masyarakat luas. Interest group ada yang disebut dengan sectional group, ada juga cause group. Sectional group adalah interest group yang dia biasanya memiliki posisi tawar dengan pemerintah karena dia ada manfaatnya buat pemerintah, khususnya dalam sisi eh, ekonomi gitu. Misalnya kalau di Indonesia sectional group ini Kadin gitu ya. Kadin itu kan kelompok-kelompok pengusaha. Sekarang ketuanya siapa? Anindya Bakri ya kalau nggak salah ya. Kadin. Sebelumnya siapa yang tim sukses Ganjar itu sebelumnya lupa saya. Arsyad Rashid. Sekarang Anindya Bakri. Itu contoh sectional group. Kadang-kadang mereka menolak kalau kebijakan pemerintah dianggap tidak tidak sejalan dengan kepentingan para pengusaha gitu ya. Tapi banyak hal mendukung gitu ya, karena mereka memiliki kekuatan sumber daya yang besar dan tentu eh, dengan sistem pemilu di Indonesia yang lumayan costly, lumayan mahal, itu membuat kelompok-kelompok ini menjadi sangat strategis buat buat pemerintah. Hmm, karena siapa yang ingin menang harus harus mau punya modal banyak gitu kan sekarang. Nggak tahu saya kenapa ini juga gitu ya. eh Harus modal besar kalau kalau mau menang pemilu karena memang biayanya juga banyak. Pengaruh mereka itu eh tergantung seberapa dekat negara dengan kelompok-kelompok pengusaha. Di negara-negara tertentu ya khususnya di negara-negara maju biasanya kalau seorang pengusaha terjun ke politik itu dia harus keluar dari semua bisnisnya. Dia harus keluar semua bisnisnya, keluarga-keluarganya keluar dari semua bisnisnya, bisnisnya dipegang sama orang. Nanti dia setelah selesai di politik ya dikembalikan lagi gitu bisnisnya. Jadi selama dia memegang pemerintahan, dia itu nggak boleh gitu ya taking care of their business karena itu ada potensi konflik kepentingan di sana. Ada kemungkinan dia akan mengalirkan proyek-proyek negara ke bisnisnya aja. Di kita kan enggak gitu ya. Pejabat publik pemerintah masih punya bisnis. Walhasil ya banyak pada akhirnya eh, proyek-proyek pemerintah, program-program pemerintah ya dikelola oleh para pejabat publik juga gitu. Dan kalau kita mapping lebih dari separuh anggota DPR yang terpilih kemarin di pemilu kemarin itu backgroundnya adalah pengusaha gitu ya. Padahal mestinya ya orang-orang di politik itu teknokratis gitu. Misalnya orang-orang penting lah pendiri bangsa ini, misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan lain-lain, itu kan siapa sih mereka? Ya mereka itu adalah politisi. Mereka politisi kalau 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 kayak sekarang. Soekarno punya punya PNI gitu kan. Syahrir punya Partai Sosialis Indonesia. Kemudian siapa? Tan Malaka punya Murba gitu ya, Musyawarah Rakyat Banyak. Mereka itu para politisi dan kenapa kita kagum dengan sosok-sosok politisi? Nggak kebayang sekarang kita kagum dengan sosok politisi gitu ya. Karena memang eh, idealnya politisi itu diisi oleh para teknokrat, para para aktivis gitu kan yang memang dia memiliki idealisme.
Tapi dengan sistem pemilu yang ada, dengan kos politik yang besar, maka ya pada akhirnya sectional group inilah yang akan menjadi kaderisasi politik. Misalnya HIPMI aja gitu ya, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia itu ya jadi kendaraan politik aja gitu ya. Sebelumnya Sandi, sekarang Bahlil itu kan punya background di HIPMI sebelumnya. Nah, kelompok-kelompok ini, sectional group ini, itu biasanya memiliki pengaruh yang kuat. Kadang kala menentang kebijakan pemerintah, kadang kala mendukung gitu ya, tergantung dari apa yang sedang diagendakan oleh pemerintah. Ada juga chaos group. Chaos group ini dia mendukung atau menolak sebuah isu itu tidak harus spesifik berkaitan dengan anggotanya atau dengan kepentingannya. Misalnya ada kelompok eh, Walhi atau Walhi nggak tahu deh. Greenpeace lah. Greenpeace misalnya, mereka menentang apa namanya food estate di Merauke gitu misalnya, atau penanaman perkebunan kelapa sawit di Merauke gitu, karena itu disinyalir akan menghilangkan hutan yang sebagai tempat eh, bertumbuhnya, berkembangnya pohon sagu, di mana pohon sagu itu kan staple foodnya orang-orang Indonesia Timur, termasuk di Papua gitu ya. Nah, ketika eh, orang-orang Greenpeace menolak tersebut, mungkin mereka nggak punya background keluarga atau saudara yang ada di Papua ketika menolak proyek food estate maupun kelapa sawit di Merauke gitu, karena mereka melihat the greater good gitu ya. Satu hal yang lebih besar lagi ketika banyak hutan-hutan dikonversi menjadi eh, perkebunan produktif, itu potensi untuk menyingkirkan masyarakat adat, potensi untuk menyingkirkan apa namanya makanan lokal, pangan lokal dan lain-lain itu sangat besar gitu. Problem kita itu kan kita hanya selalu melihatnya itu dari kacamata eh, orang Jakarta gitu kan, bukan orang bukan orang asli di sana gitu. Em, kita mikir ya nggak apa-apa, bagus gitu Merauke dibikin food estate kan, bisa ditanami beras, berasnya bisa bisa jadi swasembada beras gitu. Nah, kita lupa gitu. Padahal staple food atau makanan utama orang-orang Indonesia itu beragam, nggak cuma dari beras. Orang Indonesia yang makan dengan basisnya dari beras mungkin orang Sumatera dan orang Jawa gitu ya. Eh, Orang-orang Nusa Tenggara, Sulawesi, mungkin Maluku, Papua itu beda gitu ya. Kalimantan mungkin juga makan sumber dari beras juga gitu. Tapi daerah Indonesia Timur jelas beda gitu ya, dari wilayah Sunda kecil gitu ya, NTT Papua itu beda, sehingga nggak bisa gitu kita kita eh, mendukung gitu ya eh, praktek-praktek seperti itu, karena jelas itu akan menyingkirkan masyarakat lokal, menyingkirkan keanekaragaman hayati, memperluas konflik dan lain-lain. Kalau orang Jakarta mungkin nggak butuh hutan karena mereka bisa hidup, bisa survive di perkotaan gitu ya. Tapi kan kalau orang-orang di daerah lain, skill set mereka nggak disiapkan untuk bersaing di 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 perkotaan, enggak gitu. Skill set mereka ya mereka dipersiapkan untuk sangat bergantung pada hutan. Once hutannya dibabat, selesai gitu penghidupan mereka. Nah, banyak gitu kan yang kelompok-kelompok masyarakat meskipun itu tidak punya kerabat langsung ataupun eh apa namanya ya, tidak punya secara historis, nggak punya ikatan langsung gitu, tapi menolak gitu, berbagai kebijakan pemerintah yang bermaksud mengkonversi hutan dengan tambang, hutan dengan perkebunan dan lain-lain. Itu masuk ke dalam kelompok chaos group. Kalau dalam kalau berdasarkan strategi atau hubungan dengan negara, ada yang disebut dengan insider group, ada outsider group. Insider group ini kelompok yang secara resmi bukan dari bagian mesin pemerintahan gitu ya, tapi dia biasanya masuk ke dalam
tim perumusan kebijakan, dilegitimasi oleh pemerintah gitu ya, dengan SK, dengan dengan keputusan, ya surat keputusan dan lain-lain. Biasanya dalam menyusun sebuah kebijakan itu kan ada tim ahli gitu ya. Tim ahli ini biasanya terdiri dari para pakar, kemudian juga perwakilan beberapa masyarakat sipil itu masuk ke tim ahli. Jika misalnya contoh sebagai contoh misalnya pemerintah ingin merumuskan undang-undang sistem pendidikan nasional gitu ya, maka pemerintah mengambil ya beberapa pakar dari berbagai universitas untuk duduk bersama merumuskan sistem pendidikan itu mau seperti apa dibangunnya, konsepnya. Maka keluar yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya pemerintah ingin eh, apa sekarang yang lagi rame gitu ya. Contohnya, contohnya pada saat perumusan peraturan pemerintah nomor 28 tentang kesehatan aja banyak gitu ahli yang ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pasal-pasal gitu ya. Termasuk saya pernah ikut rapat dengan para ahli tersebut memberikan masukan pasal-pasal dan lain-lain. Nah, itu berarti insider group. Kenapa? Karena mereka meskipun berada di luar sistem pemerintahan, karena kan yang memiliki wewenang tetap pemerintah gitu ya. Peraturan pemerintah misalnya yang memiliki wewenang itu ya tetap presiden tanda tangan, para menteri tanda tangan gitu ya. Atau undang-undang tetap anggota DPR yang mengetuk di saat di paripurna gitu. Tapi ada juga gitu ya kelompok-kelompok yang tidak punya otoritas tersebut tapi diajak untuk menyusun bersama, itu disebut dengan interest group. Tidak semuanya juga kita harus berada di interest insider. Tidak serta merta kita harus berada di outsider terus, enggak gitu ya. Dalam beberapa aspek mungkin kita penting untuk berada di insider di dalam, karena dari situ kita bisa memberikan input atau masukan yang berharga gitu ya. Namun em, ya seringkali gitu kan kita juga sering mendengar gitu ya. Saya akan memperbaiki dari dalam ujung-ujungnya enggak gitu. Karena memang kalau sudah berada di dalam itu untuk mempertahankan idealisme kita itu ya enggak ini gitu ya, enggak mudah gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan adalah orang Kementerian Kesehatan sangat akrab sama saya gitu ya. Kita sama-sama advokasi untuk pengendalian rokok yang lebih ketat gitu ya. Ya dia sampai ditawar gitu sih, dia sampai ada yang nawar. Dia tinggal milih mau rumah di mana, mau di PIK, mau di Cibubur, mau di mana gitu ya. Saat pensiun langsung dibikinin rumah asal nggak usah ngomong kencang-kencang. Kan nggak semua orang bisa ini ya, bisa menolak fasilitas tersebut. Saya juga akrab ada teman di Kementerian Keuangan gitu ya. Dia udah ditawarin gitu kan. Kalau dia mau pensiun dini kerja di industri gajinya berapa ratus juta gitu, udah tawarin kayak gitu gitu. Tapi dia ya masih so far alhamdulillah ya masih masih on the track gitu kan. Nah, nggak mudah jadi insider grup tersebut gitu. Sehingga banyak orang yang lebih apa istilahnya itu ya, lebih lebih aman gitu ya bermain di outsider group, di mana dia merupakan kelompok kelompok atau organisasi yang menolak terlibat dekat dalam proses eh, pemerintahan gitu ya, karena dia merasa kalau dekat dengan pemerintahan itu menjadi legitimasi buat pemerintah untuk membuat kebijakan. Jadi outsider sebetulnya lebih enak gitu ya. Kita bisa bisa suara lebih lantang dan lain-lain. Tapi pengaruhnya kecil. Kecil pengaruhnya. Kita mau teriak segimanapun juga kecil pengaruhnya. To be honest gitu ya, pengaruh yang paling besar itu kalau kita jadi insider, walau bagaimanapun ya. Kita bisa mendikte misalnya kalau mau buat aturan, draftnya itu mau seperti apa. Meskipun pada saat perumusan gitu, misalnya perumusan dengan lintas kementerian atau pada saat proses apa PAK, rapat PAK panitia antar kementerian gitu ya, atau rapat harmonisasi dengan
Kementerian Hukum itu berubah pasal-pasalnya bisa jadi gitu ya, karena ada pertentangan dari lintas kementerian dan lain-lain. Tapi intinya kalau jadi insider kita bisa mendikte gitu ya, bunyi aturan itu harusnya seperti apa agar sesuai dengan kemauan kita. Kalau jadi outsider ya kita cuma kore-kore aja dari luar, teriak-teriak dan lain-lain. Jadi ada plus minusnya. Nggak serta-merta di insider itu jelek, atau nggak serta-merta di outsider itu juga selalu bagus, enggak juga gitu. Dalam beberapa aspek mungkin kita harus jadi insider, dalam beberapa aspek lain kita bisa menjadi outsider. Nah, sekarang apa fungsi interest group? Fungsi yang pertama adalah partisipasi. Konsep demokrasi yang baik adalah dalam proses pengambilan kebijakannya itu melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Kenapa? Karena at the end of the day, setiap aturan yang dibuat itu pasti mengatur masyarakat, mengatur publik. Maka publik juga mesti mendapatkan peran porsi gitu ya untuk didengar keinginannya seperti apa dalam aturan tersebut. Jadi interest group ini penting untuk memastikan adanya keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam proses kebijakan. Yang kedua adalah perwakilan. Masyarakat umum itu kalau itu tentu nggak semua masyarakat tuh bisa mencerna gitu ya kebijakan yang lagi dibuat itu baik atau enggak, dan pemerintah juga nggak mungkin setiap keputusan dibuat tuh harus 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 ini gitu, harus apa istilahnya, harus menggunakan referendum gitu ya, harus pemilihan gitu ya, nggak mungkin gitu kan, setiap kebijakan harus referendum nggak mungkin gitu kan, terlalu costly. eh Oleh karena itu, dengan adanya interest group itu dianggap sebagai keterwakilan dari berbagai kelompok kepentingan yang ada gitu. Idealnya setiap kebijakan di voting gitu kan, di voting, ada referendum setiap kebijakan. Pemerintah mau ngeluarin kebijakan MBG di referendum dulu gitu, misalnya gitu ya. Semua masyarakat milih dulu setuju apa enggak. Pemerintah mau bikin jalan tol, masyarakatnya di voting dulu saya Indonesia setuju apa. Enggak, terlalu costly kalau kayak gitu, terlalu mahal. Maka dibuatlah sebuah mekanisme eh, penyusunan kebijakan dengan harus melibatkan publik gitu ya. Nah, peran interest group ini sebagai mewakili masyarakat. Ini juga menjadi pendidikan politik gitu ya. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa diam gitu kan. Kita tidak bisa cuek dengan proses politik yang ada. Kita tidak bisa tidak peduli dengan eh, proses politik yang ada. Kenapa? Karena setiap kehidupan kita itu eh, sangat dipengaruhi oleh politik. Sebagai contoh misalnya, kita punya keluarga, misalnya ada keluarga lah gitu ya, naik motor, jalanan berlubang, dia masuk ke ban motornya ke lubang tersebut, kemudian jatuh kecelakaan. Itu peristiwa politik apa bukan gitu ya? Jelas itu peristiwa politik, teman-teman. Kenapa? Karena kalau pemerintahnya komitmen, nggak ada lubang di jalanan. Kalau pemerintahnya uang uang pemerintah, uang pajak yang dikelola oleh pemerintah lewat APBN, APBD itu dikelola dengan baik, itu nggak akan ada jalan bolong sehingga saudaranya nggak akan jatuh kecelakaan karena masuk terjerembab ke jalan yang berlubang tersebut. Jadi setiap setiap itu nggak melulu salah salah si pengendara, nggak melulu gitu. Bisa jadi kita baru pertama kali lewat situ, kecepatan juga kita jaga-jaga, tapi ya yang namanya berkendara itu juga kita punya terbatas gitu kan, konsentrasi kita terbatas, masuklah ke dalam lubang. Ya nggak melulu serta merta kesalahan yang mengendarai motor tersebut. Ya di situ ada andil kebijakan publik juga gitu yang tidak gercep, misal dalam konteks eh, menambah lubang-lubang. Itu kan keputusan politik nambah lubang-lubang itu. Sehingga penting interest group ini
agar menanamkan pendidikan politik di masyarakat, sehingga masyarakat lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan segala bentuk kebijakan yang dibuat. Fungsi lainnya adalah fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini maksudnya adalah pemerintah pada akhirnya mau berbuat lebih, mau going extra miles gitu ya. Karena ada loh masalah yang belum benar-benar diperhatikan oleh pemerintah tapi sudah besar gitu ya. Contoh masalah yang belum diperhatikan oleh pemerintah tapi udah besar sebetulnya adalah terkait dengan mikroplastik gitu misalnya. Di tubuh kita ini udah banyak mikroplastik. Mikroplastik itu bisa menyerap banyak logam berat. Air yang kita minum itu banyak mengandung mikroplastik gitu kan. Kenapa? Karena sumber airnya sudah tercemar. Kenapa sumber airnya tercemar gitu ya? Karena pengelolaan sampahnya tidak pas gitu kan. Dan itu ngaruh gitu kan. Nah, dan pemerintah kan belum terlalu peduli dengan masalah mikroplastik ini. Dianggapnya kalau ada apa istilahnya itu plastik dibuang ke tempat sampah selesai, padahal kan nggak kayak gitu ya. Ketika plastik tersebut diproduksi, digunakan, kemudian dibuang ke tempat sampah, ada partikel-partikel kecil yang berukuran mikro yang itu bisa masuk ke dalam makanan, bisa masuk ke dalam minuman kita dan lain-lain. Sehingga perlu gitu ya serius untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Dan ini kan belum terjadi di kita gitu ya, kemasan saset masih merajalela, sementara industri nggak ada responsibility-nya untuk eh, apa istilahnya untuk mengelola lagi sampah yang mereka hasilkan gitu ya. EPR, Extended Producer Responsibility, itu kita belum terapkan. Nah, ini memberikan motivasi bagi pemerintah untuk doing extra miles. Jangan puas aja dengan kondisi yang ada. Jalanan bersih jangan dulu puas gitu ya, bisa jadi pengelolaan sampahnya tidak pas gitu ya. Kemudian mobilisasi interest group itu bisa memobilisasi massa, memobilisasi opini publik melalui media dan lain-lain. Jadi kalau kita mau terdengar ya mau nggak mau kita harus banyak gitu ya. Number itu power. Dan salah satu cara untuk membuat seolah-olah terlihat banyak ya dengan media gitu kan. Nah, ini fungsi interest group juga di situ. Fungsi pemantauan ini digunakan untuk melihat gitu ya apakah kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah itu sudah on the track atau belum. Karena sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu memang sudah on the track, sudah sesuai dengan rules dan regulasinya, sudah sesuai dengan target dan tujuannya. Dan yang terakhir adalah provision gitu ya, bahwa interest group ini bisa memberikan sarana bagi masyarakat untuk eh, transfer pengetahuan, transfer informasi tanpa biaya pemerintah. Pemerintah kan tidak membiayai interest group ini gitu ya. Tapi mereka secara sukarela gitu memberikan pendidikan kepada masyarakat, menyediakan ruang aduan, ruang yang aman masyarakat untuk mengadu gitu ketika ada masalah-masalah publik yang belum diselesaikan. Sehingga interest group ini tidak boleh dibunuh sebetulnya gitu ya. Saya suka aneh kenapa orang kita tuh alergi dengan berbeda pendapat. Dari dulu sih dari zaman mahasiswa saya suka merasa aneh gitu ya. Pengennya tuh menguasai aja semua aja gitu ke semua aspek. Kan nggak bisa kayak gitu. Sejak zaman mahasiswa dulu kan apa ya ngebem lah kayak gitu, ngebem dan lain-lain. Di BEM itu kan cenderung apa ya aktivis-aktivis itu cenderung nggak mau gitu ketika yang satu berkuasa gitu ya, yang satu kelompok berkuasa misalnya, maka dia akan mencoba untuk mengeliminasi potensi suara-suara lain. Itu kan salah gitu kan.
Kenapa sih kita alergi gitu dengan perbedaan pendapat? Nggak masalah, toh nggak akan membunuh kita juga perbedaan pendapat itu. Justru itu menjadi masukan buat kita karena setiap orang pasti punya blind spot. Kita punya blind spot, kita punya titik di mana kita nggak bisa melihat bahwa itu tuh kesalahan gitu ya, sebuah hal yang fatal. Tapi dengan adanya orang yang berbeda pendapat itu akhirnya menyadarkan kita juga untuk jauh lebih baik. Jadi jangan pernah alergi gitu dengan perbedaan pendapat. eh Dia di banyak aspek gitu ya, nggak tahu kenapa kita kita sangat tidak suka dengan perbedaan pendapat. Pengennya semuanya sama aja pendapatnya kan, apa ya, itu tuh melemahkan, eh itu dehumanisasi gitu ya. Kenapa dehumanisasi? Karena memang manusia itu ya punya pemikiran masing-masing dan tidak ada yang salah dengan pemikiran-pemikiran itu gitu ya. Kenapa itu harus disamakan cara berpikirnya, cara pandangnya, sudut pandangnya? Itu adalah sebuah kesalahan yang serius kalau menurut saya gitu, ketika kita ingin menyamaratakan semua sudut pandang. Sehingga interest group ini memiliki peran penting. Interest group ini memiliki hubungan yang formal maupun informal dengan pemerintah. Eh, untuk isu-isu tertentu gitu ya, saya punya hubungan yang formal dengan pemerintah gitu ya. Selama ini kan saya biasanya advokasi di dua isu utama gitu ya. Pertama pengendalian rokok, yang kedua eh, kebijakan pangan. Jadi pangan yang beredar itu sebisa mungkin harus memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih makanan yang sehat. Nah, kebijakan bagaimana saya bisa sedikit banyak gitu ya mempengaruhi pemerintah yang membangun hubungan formal dan juga informal. Hubungan formal ya dibangun gitu ya. Saya bikin policy paper, ngirim ke pemerintah, audiensi dan lain-lain, itu hubungan formal. Hubungan informalnya di luar itu kita coba identifikasi gitu siapa pemain-pemain kuncinya. Kemudian di sela-sela tertentu ya kita diskusi, ngobrol dan lain-lain, membangun kedekatan secara informal itu menjadi penting, kunci di Indonesia dalam dalam eh, membangun trust gitu ya. Misalnya saya ingin membangun trust dengan Kementerian Keuangan agar cukai MBDK ya, minuman berwarna manis dalam kemasan itu di gold, atau misalnya cukai rokok itu naik. Nah, itu dibangunnya ya dengan eh, makan malam gitu sama teman-teman di Bea Cukai maupun di BKF gitu, Badan Kebijakan Fiskal dan lain-lain. Dan hubungannya juga beyond beyond profesional gitu. Di luar itu juga sering diskusi terkait dengan hal-hal lain dengan orang-orang Kemenkes gitu, misalnya kita jalin komunikasi gitu. Ketika ada acara-acara gitu ya tertentu ya, acaranya formal tapi kita juga disisipkan advokasi-advokasi yang sifatnya eh, informal. Dengan informal ini sebetulnya untuk membangun trust gitu ya, bahwa mereka tuh nggak salah ngedengerin kita gitu, bahwa kita itu bukan orang yang memang betul-betul mencari keuntungan, bukan yang hanya mencari keuntungan, enggak gitu kan. Nah, dari berbagai macam eh interest group itu, mana yang paling berpengaruh gitu ya? Ada yang disebut dengan profesional eh monopolis. Ini merupakan kelompok-kelompok profesional kalau di bidang kesehatan ya, dokter, perawat, dokter gigi, apoteker dan lain-lain. Mereka memiliki kepentingan yang struktural. Kenapa? Karena ketika mengatur tata kelola sistem kesehatan itu pasti mengaturkan tentang kompensasi yang mereka dapatkan, eh, macam-macam lah ya. Nah, dari segi sosial politik agak susah mengatur mengatur profesional monopolis ini gitu kan. Eh, karena isu kesehatan itu sangat highly technical gitu ya. Tidak semua orang paham isu kesehatan.
Nggak semua orang paham isu kesehatan, sehingga orang yang bergerak di isu kesehatan tuh cenderung dipandang sebagai orang yang wah oke banget gitu kan. Nah ketika oke banget inilah gitu, jadi biasanya suaranya lebih didengar dan cenderung apa istilahnya itu ya, memonopoli lah. Sistem kesehatan itu inginnya berpaku pada praktek yang selama ini sudah dijalankan gitu. Padahal kan nggak seperti itu mestinya. Ada juga corporate rationalizer. Mereka inilah kelompok profesional yang menentang profesional monopolis, bahwa mereka berpendapat memberikan sudut pandang lain, bahwa tidak serta-merta semuanya itu apa yang disampaikan oleh profesional monopolis tadi. Contohnya misal dalam konteks pendidikan dokter spesialis gitu ya. Selama ini memang pendidikan dokter spesialis ya mohon maaf ya harus saya bilang seperti kartel, karena hanya dikelola oleh kampus-kampus tertentu, nggak semua kampus gitu ya, terbatas. Jumlahnya pun terbatas, padahal kebutuhan kita tinggi gitu kan. Sehingga ya mau sampai kapan kita kebutuhan dokter spesialisnya terpenuhi di Indonesia kalau misalnya speed produksi dokter spesialis baru selambat ini gitu ya. Ketika misalnya eh, sebelum pendidikan dokter spesialis sekarang mulai banyak dibuka. Tapi nggak serta-merta dibuka kerannya lebar-lebar juga, kadang-kadang kita offset juga gitu ya. Kita tahu itu masalah, tapi dibuka lebar gitu ya, bukannya menyelesaikan masalah, malah menciptakan masalah baru. Padahal ya salah satu caranya mungkin ya meminta perguruan tinggi yang lama ini ya menambah kuotanya gitu kan, bukan bikin pendidikan yang baru, sistem pendidikan yang baru yang kompetensinya juga nggak tahu gitu kan kayak gimana. Ya belum tentu lebih jelek juga, tapi kan kalau dengan sistem yang ada selama ini kita lihat teruji lah ya gitu ya. Tapi sayangnya speednya sangat lambat karena kayak kartel, jumlahnya dibatasi. Nah mestinya meskipun ada pembatasan, tapi kuotanya juga perlu direncanakan dengan baik gitu kan, sehingga eh Indonesia nggak kayak jangan jangan sampai gitu beberapa tahun ke depan ketika terlalu dibuka kerannya gitu kan, maka banyak dokter-dokter pada akhirnya banyak dokter-dokter jadi eh, kayak di Kuba gitu terlalu banyak dokternya, yang sakit sedikit, masyarakat sedikit, dokternya terlalu banyak, akhirnya dokternya nyambi di profesi lain-lain. Itu salah juga gitu kan, perlu direncanakan ya kalau kita ingin mencapai goalnya itu terpenuhi, maka berapa gitu kuota maksimalnya, dengan mempertimbangkan eh, akan ada kelompok-kelompok dokter yang retire gitu ya, yang pensiun dan lain-lain. Nggak main buka juga gitu. Tapi intinya corporate rationalizer ini mencoba men-challenge apa yang ada di profesional monopolis. Yang terakhir adalah kalau di bidang kesehatan ya, ini konteksnya dalam konteks kesehatan ya, interest group di kesehatan ya, ada profesional monopolis, corporate rationalizer, dan juga yang terakhir equal health advocate dan juga community health advocate. Ini eh, biasanya berasal dari kelompok masyarakat sipil, masyarakat bawah yang menjadi objek dari sistem kesehatan, spektrumnya lebih luas, dan mereka ingin ya terserah lah mau corporate rationalizer atau profesional monopolis yang memimpin, yang jelas mereka ingin tahu hasil akhirnya adalah mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, yang baik, yang memenuhi standar, yang adil, yang bisa diakses oleh semuanya gitu ya. Mereka nggak akan peduli mau itu di kartel kek atau enggak kek, yang jelas mereka ingin tahu outputnya itu bisa tenaga kesehatan atau layanan kesehatan itu bisa diakses dengan adil oleh mereka saat mereka membutuhkan, mereka bisa mengaksesnya. Nah, itu yang kelompok dari
eh, health advocate ini. Interest group itu bisa apa ya? Penting apa enggak gitu ya partisipasi ya. Menurut saya penting gitu ya, tapi ya tentunya eh ada negatifnya juga gitu ya. Nggak semuanya positif gitu ya. Salah satunya adalah misalnya poin yang pertama ini konsekuensi negatif dari banyaknya kelompok interest itu adalah kesulitan untuk melakukan rekonsiliasi politik, susah karena perbedaan sudut pandang terus. Jadi nggak akan sama gitu ya. Dalam dalam aspek-aspek tertentu kita butuh butuh kerjasama. Let's say misalnya dalam program mass vaccination, vaksinasi massal itu kita butuh kerjasama dari berbagai macam elemen masyarakat gitu kan. Tapi kan sekarang susah gitu ya, ada yang anti vaksin dan lain-lain ya. Itu interest group juga. Dan ini menjadi menjadi problem sendiri gitu. Sehingga kita banyak terjadi outbreak penyakit-penyakit yang harusnya udah kita eliminasi, tapi gara-gara eee, apa istilahnya, interest group-nya terlalu kuat, ya akhirnya jadi nggak jadi-jadi juga gitu ya. Kemudian interest group ini membuat proses kebijakan itu menjadi sangat kompleks, karena kan harus mendengarkan masukan dari publik gitu ya, sehingga pemerintah nggak bisa cepat dalam membuat keputusan, kompleks. Ya itu sebagai konsekuensi dari pelibatan masyarakat gitu ya, maka kita harus memberikan jeda waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan masukan, pemerintah harus merevisi usulan kebijakannya sesuai dengan masukan masyarakat, kemudian di-challenge lagi oleh masyarakat, sehingga prosesnya panjang sekali gitu ya untuk, menggolkan satu kebijakan. Nah, kadang-kadang kita juga agak kesulitan mengidentifikasi interest group yang benar-benar mewakili kepentingan publik dengan bukan gitu. Misalnya agak unik gitu. Nah, ini contoh saya dari isu pengendalian tembakau misalnya ya. Pemerintah mau ngatur cukai rokok, minta pendapat dari industri rokok. Menurut saya itu sesat pikir gitu ya. Kenapa sesat pikir? Karena mereka jelas bukan interest group yang tepat. Kepentingan mereka adalah kepentingan mencari profit, mencari keuntungan. Itu sama aja kayak kita mau mengendalikan narkoba, tapi kita nanyanya ke bandar narkoba. Kan aneh gitu ya. Sama kita ingin mencegah terjadinya kekerasan seksual pada pelecehan seksual kepada anak-anak, seksual abuse pada anak-anak, tapi kita nanyanya ke robot gedek gitu ya. Tahu nggak teman-teman robot gedek gitu? Salah satu pelaku gitu ya pelecehan seksual yang cukup fenomenal di masa lalu. Sama bikin kebijakan industri rokok nanya, kebijakan tentang cukai rokok nanya ke industri rokok. Bikin kebijakan cukai MBDK, minuman berpemanis dalam kemasan, nanyanya ke industri pangan, ya salah gitu ya. Itu sama aja kayak kita nanya bagaimana tata cara mencegah korupsi ke orang yang korupsi. Kenapa? Karena mereka interestnya berbeda. Interest mereka bukan untuk menyehatkan masyarakat. Interest mereka itu adalah untuk mengkonsumsi produknya sebanyak-banyaknya. Sehingga mereka akan maunya mereka ya nggak ada aturan sama sekali gitu. Itu kan negatif gitu kan. Eh apa pada akhirnya gitu ya. Kemudian em, ketika kita membuka lebar interest group itu juga membuat proses pembuatan kebijakan jadi lama, otomatis sumber daya yang dibutuhkan juga jadi lama. Untuk menggolkan satu undang-undang aja kita butuh uang yang nggak sedikit gitu ya, karena saking alotnya proses dalam pembuatan undang-undang. Walaupun kata orang ya ngeluarin uang itu ya apa istilahnya itu nggak bisa dinilai dengan uang. Misalnya
eh sempat saya ada obrolan pada waktu itu, adalah satu diplomat Kemenlu gitu ya. Ngobrol-ngobrol lah kita, diplomat Kemenlu ini menyampaikan bahwa misalnya warga Indonesia di Libanon tuh nggak seberapa gitu, ada 200 atau 300 orang lah warga Indonesia di Libanon itu. Tapi pemerintah ngeluarin duit yang sangat besar untuk menyelenggarakan pemilu di Libanon. Kan di luar negeri juga ada pemilu gitu ya. Eh, enggak. Pada saat pencoblosan di Indonesia kita juga kan nyoblos kalau di luar negeri itu. Tapi nyoblosnya di KBRI, di Konsulat Jenderal dan lain-lain gitu. Ada KPU-nya, ada pelatihan KPU-nya sendiri menghabiskan banyak, intinya satu suara di Libanon itu mungkin setara dengan 10 enggak 10 sih, enggak nyampe 10 sih, tapi berapa juta rupiah gitu ya. Apakah itu value for money gitu kan? Eh, Terjadilah diskusi sebetulnya nggak value for money, hanya demi 200 orang kita harus mengorbankan banyak banyak uang gitu ya. Tapi kan di sisi lain ya suara nggak bisa dinilai dari jumlah uang yang dikeluarkan. Kalau pemerintah bilang bahwa setiap orang memiliki hak untuk bersuara, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasinya berapapun biaya yang dikeluarkan gitu kan. Dan terjadi diskusi-diskusi seperti itulah gitu ya, antara value for money dengan apa namanya, dengan eh, kondisi di lapangan yang ada. Oke, itu mungkin pada eh, materi pada hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, disampaikan. Sebagian materi sudah saya upload ya ke Erling. Silakan di download. Oh iya, untuk UTS kemarin tuh gimana ya? Saya kok jadi lupa. Jadinya bagaimana sih pengumpulan UTS kemarin? Saya lupa. Yang UTS EPK ya Bapak ya? Kenapa? Yang EPK ya Bapak? Bukan. Eh, Yang dasar kebijakan kesehatan. lewat Edlik Bapak. Tapi saya belum bikin adlinknya ya. Kalau yang minggu lalu itu sebentar Bapak. Itu via Edlink Bapak, tapi EPK atau DKK ya sebentar Pak. EPK kayaknya ya. Yang DKK minggu belum lalu ya? EPK, Pak, izin Pak. Iya, DKK belum ya. Iya Bapak betul Belum. Pak. EPK Bapak. Kalau yang DKK belum Bapak. Oh, alah, saya kelewatan. Oke, teman-teman, let me show. Hmm, oke, this one. Gimana cara? Aduh, kok nggak ada tombol buat full screen-nya, nggak ada. Oke, ini ada paper, eh, short paper saya tulis gitu ya. eh saya mau teman-teman melakukan analisis kebijakan ini ditinjau dari kerangka segitiga kebijakan, konten, konteks, aktor tersebut ya. Ini papernya sebagai acuan, silakan teman-teman kembangkan nanti jawabannya dari berdasarkan paper ini. Paper ini akan saya upload, kemudian teman-teman eh, jawabannya nanti diupload juga di Adlink. Itu untuk UTS sampai pekan depan. Saya kasih waktu seminggu ya teman-teman untuk mengerjakannya. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Bapak boleh diulangi lagi Bapak untuk instruksinya Bapak. Instruksinya analisis kebijakan yang ada dalam eh, dalam policy brief ini ditinjau dari health policy framework segitiga kebijakan yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi awal. Jadi konten, konteks, aktor, apalagi satu lagi lupa saya di segitiga kebijakan tersebut, lihat aja PPT-nya, silahkan dianalisis ya. Jangan hanya berpatokan pada ini, tapi juga teman-teman juga bisa mendapat dari sumber-sumber yang lain. Ini hanya jadi pemicu aja gitu ya. Tapi intinya tentang Framework Convention on Tobacco Control, perjalanan FCTC. Dalam masukin konteksnya ke Indonesia gitu ya. Kenapa Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota para pihak ya, party of the Framework Convention on Tobacco Control ini. Ada pertanyaan? Saya langsung upload deh. Takut keburu lupa. Ya Bapak izin Bapak untuk tugasnya berarti nanti menganalisis dari yang short paper Bapak dikembangkan untuk formatnya sama seperti itu ya Bapak ya? Formatnya bebas, tapi intinya harus mencakup eh, segitiga kebijakan harus terbahas. Oh, ini belum saya upload. Ada tapi harus iya belum 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 ke upload sama saya ternyata. Oke, nanti saya upload dulu deh. Oh, sebentar. Oh, sudah saya upload teman-teman. Tinggal teman-teman eh, mengisi ininya apa namanya? Ternyata batas pengumpulan cuma bisa sampai tanggal 30 ya teman-teman. Ya terakhir terakhir Kamis depan cuma sampai tanggal 30. Nanti silahkan upload aja ke Adlink buat teman-teman semua di folder ya di sesi yang bagian UTS ya. Sudah saya buatkan platform Adlinknya dan juga policy briefnya. Silahkan dibaca, itu hanya memicu saja, jadi jangan berpatokan pada itu. Saya akan lebih senang kalau teman-teman bisa mengembangkan dari literatur atau referensi yang lain. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri pada malam hari ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Bu Anes. Ya, Pak. Sedikit ya sih, Pak. Tadi kan interest group itu kan ada beberapa grup gitu ya, Pak ya. Contohnya kayak korporat gitu ya. Rationalizer tadi, terus juga Equal Health. Kalau ngeliat dari dua grup itu kan sepertinya agak bertentangan gitu ya, Pak ya. Hmm. Maksudnya dari sisi mereka gitu masing-masing. Apakah pernah terjadi eh, konflik gitu Pak? Lalu gimana gitu pemerintah tuh mm, menyeimbangkannya gitu Pak di antara grup-grup tersebut yang memang mereka perspektifnya tuh berbeda-beda gitu. Itu aja sih Pak, makasih Pak.
Kalau konflik konfrontasi secara fisik mungkin untuk isu-isu sistem kesehatan so far enggak ya. Eh, tapi kalau konfrontasi secara ide, secara gagasan, itu sering gitu ya. Banyak kebijakan-kebijakan, apalagi Pak BGS cukup berani ya, bukan cukup berani, sangat berani gitu kan. Kalau kita konteksnya Indonesia sekarang, dalam mencoba merombak kewenangan yang selama ini di monopoli gitu ya oleh kolegium dan lain-lain. Eh, banyak sekali gitu kan konfliknya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang harus dilakukan pemerintah mestinya pemerintah melihat jangan dari kacamata kedua kelompok tersebut, lebih baik lihat dari kacamata yang tadi kelompok yang equal health advocate atau community health advocate. Kenapa? Karena pemerintah tugasnya itu menjamin bahwa pelayanan kesehatan itu bisa diberikan dengan kualitas yang baik dan juga adil gitu kan. Sehingga dua kelompok tersebut mau gontok-gontokan kayak gimana ya terserah mereka, tapi pemerintah harusnya bisa berada di posisi yang jernih, yang clear, yang melihatnya itu dari perspektif masyarakat, dari sudut pandang masyarakat. Dari konsep-konsep yang mereka ajukan ini mana yang paling mungkin masyarakat itu bisa mendapatkan layanan kesehatan yang adil, yang terbaik tadi gitu ya. Jangan sampai gitu pemerintah memihak di kelompok, entah kelompok yang eh, monopolis atau yang rationalizer. Tapi pemerintah kalaupun memihak itu harusnya dari sisi yang community health advocate. Karena community health advocate itu tidak mementingkan caranya gimana. Mementingkannya itu adalah outputnya. Outputnya adalah masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, kualitasnya baik dan juga adil dan merata. Itu mungkin Mbak Anis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Alright, ada lagi teman-teman. Masih ada waktu sebetulnya. Jadi sayang juga kalau selesai. Tapi kalau tidak ada ya ngapain juga gitu kan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup untuk sesi malam hari ini. Terima kasih Bapak izin teman. Bapak, Iya, silakan. Bapak izin memastikan untuk minggu depan kan kalau di kalender tanggal merah ya Bapak, kita tetap berjalan seperti biasa untuk jadwalnya atau bagaimana Bapak? Kalau teman-teman tidak keberatan seperti biasa saja. Baik, baik Bapak. Kami diskusikan terlebih dahulu Bapak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.